Malam minggu itu, Dani pulang kerja lebih larut dari biasanya. Lampu jalan sudah redup, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Lelahnya luar biasa, apalagi tadi seharian ada laporan mendadak yang harus selesai sebelum Senin. Dengan langkah berat, dia melewati area parkiran mal yang sudah agak sepi. Motor-motor terparkir rapi. Hanya sesekali ada suara mesin dinyalakan. Tapi, langkah Dani mendadak terhenti. Pandangannya terpaku pada sudut parkiran dekat tiang beton besar. Ada sosok yang sangat dia kenal. Wina, istrinya sendiri, sedang duduk di jok belakang motor seorang cowok. Dani sampai nahan napas. Matanya seakan gak percaya sama apa yang lagi dia lihat. Wina ketawa-ketawa kecil, kepalanya sedikit menunduk manja, sementara cowok itu dengan entengnya ngelus rambutnya. Bukan sekali, tapi berkali-kali, seolah itu udah biasa dilakukan. Dani langsung merasa darahnya mendidih. Jantungnya berdegup kencang, bukan cuma karena cemburu, tapi juga karena syok. Tangannya refleks meremas tas gerjanya sendiri. Rasanya pengen banget maju, nyamperin, terus nanya langsung apa maksud semua ini. Tapi kakinya kaku, seakan ada yang nahan. Dia akhirnya milih sembunyi di balik tiang beton. Diam-diam ngeluarin HP-nya. Dengan tangan gemetar, dia aktifin kamera. Dia rekam semua itu. Tiap detik rekaman bikin hatinya makin perih, tapi juga makin yakin dia nggak salah lihat. Suara Wina yang ketawa jelas banget rekam. Senyum manis yang biasanya cuma buat Dani, sekarang malah jatuh di depan cowok lain. Dani menggigit bibir, nahan diri biar nggak teriak. Setelah beberapa menit, akhirnya Wina turun dari motor. Mereka sempat ngobrol sebentar, saling melempar tawa sebelum akhirnya berpisah. Cowok itu cabut duluan, Wina jalan pelan ke arah keluar mall, seolah nggak ada yang salah. Dani yang masih sembunyi cuma bisa ngikutin dengan tatapan penuh tanya. Sepanjang perjalanan pulang, kepala Dani kacau. Satu sisi pengen marah, satu sisi pengen tenangin diri dulu. Tapi begitu sampai rumah, dia tahu nggak bisa nunda lagi. Dia duduk di ruang tamu, sengaja nggak nyalain TV atau apapun. Lampu ruangan terang, suasananya malah makin tegang. HP-nya udah siap dengan video itu di galeri. Pintu rumah akhirnya kebuka. Wina masuk dengan langkah santai. Rambutnya yang tadi dielus cowok lain masih berantakan sedikit. Dia sempat kaget lihat Dani duduk nunggu, tapi ekspresinya langsung balik datar. "Bang, belum tidur?" Tanyanya ringan sambil naruh tas kecil ke meja. Dani nggak jawab. Dia langsung nyalain HP, muterin video itu. Suara tawa Wina jelas banget terekam di ruangan yang hening. Wina langsung berhenti bergerak, wajahnya membeku. "Wina, ini apa maksudnya?" Suara Dani pelan, tapi dingin. Wina bengong beberapa detik. Matanya jelas panik, tapi mulutnya nggak lama kemudian malah senyum tipis. "Itu tukang parkir." Dani melongo, hampir ketawa, tapi yang keluar malah suara mirip erangan frustasi. "Tukang parkir? Kok mesra amat sama kamu?" Wina nggak kelihatan salah tingkah. Dia justru nyender ke kursi, angkat bahu santai. "Ya, biar aku dapet diskon parkir, Bang." Dani ngerasa kepalanya mau meledak. "Diskon parkir? Elus-elus rambut gitu?" "Ya gimana lagi? Kan aku bawa motor sendiri tadi. Tukang parkirnya genit, ya aku ladenin dikit biar gampang. Nggak usah dibawa serius, Bang." Jawab Wina enteng, seolah itu hal biasa. "Ladenin dikit? Kamu pikir aku nggak lihat jelas? Dia ngelus-ngelus kamu kayak pacarannya udah lama." Suara Dani mulai naik, matanya memerah. Wina jalan ke arah dapur, malah nyiapin air minum. "Bang, jangan lebay ah. Capek kerjaan dibawa ke rumah. Sekarang curiga nggak jelas. Itu cuma parkiran, Bang. Parkiran." Dani bangkit, langkahnya berat. Dia berdiri di depan Wina yang lagi nuangin air ke gelas. "Wina, aku ini suamimu. Kamu pikir aku bodoh? Jangan sepelein aku dengan alasan tukang parkir segala." Wina berhenti sejenak, lalu balik badan. Tatapannya serius, tapi masih ada senyum tipis di bibirnya. "Ya udah, kalau abang nggak percaya, terserah. Aku nggak bisa jelasin lebih dari itu. Mau abang marah, silahkan. Aku nggak salah apa-apa." Kata-kata itu justru bikin Dani makin bingung. Dia pengen meledak.
Tapi di sisi lain, nada suara Wina yang tenang bikin logika Dani goyah. Apa benar cuma tukang parkir? Tapi kalau iya, kenapa sampai segitunya? Suasana jadi hening. Jam dinding berdetak pelan, menambah rasa tegang. Dani duduk lagi, pegang kepala. Wina malah duduk di kursi seberang, minum air pelan-pelan, seolah nggak ada masalah. Dalam hati Dani tahu, ini baru permulaan. Video itu jelas bukti, tapi alasan Wina terlalu aneh untuk dipercaya. Malam itu mereka tidur tanpa bicara lagi, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Dani merasa hatinya mulai retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Di luar, suara jangkrik terdengar nyaring. Dani rebahan dengan mata terbuka, memikirkan bagaimana langkahnya selanjutnya. Dia nggak pernah nyangka, malam minggu biasa bisa berubah jadi awal dari badai rumah tangga. Besok paginya Dani bangun dengan kepala masih berat. Malam tadi dia nyaris nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali merem, bayangan istrinya yang ketawa mesra di parkiran itu muncul lagi. Kayak film yang terus diputar ulang di kepalanya. Dani rebahan sambil menatap langit-langit kamar, ngerasa hatinya penuh tanda tanya. Dia bahkan sempat mikir, jangan-jangan dirinya cuma berhalusinasi. Tapi bukti video di HP jelas nyata. Wina di sampingnya masih tidur pulas. Wajahnya tenang banget, seolah nggak ada beban apapun. Dani ngelilik sebentar. Ada rasa campur aduk di dadanya, antara sayang, kesel, dan curiga. Dia akhirnya bangun pelan-pelan, jalan ke meja makan, duduk sambil main HP. Rasa penasaran mendadak muncul. Dia kepikiran buat ngecek HP Wina. Sesuatu yang dulu nggak pernah kepikiran, karena selama ini dia percaya penuh sama istrinya. Tapi semalam sudah bikin semuanya berubah. Dengan langkah pelan, Dani balik lagi ke kamar. Wina masih tidur miring, napasnya teratur. HP-nya ada di meja kecil dekat kasur. Dani ambil pelan-pelan, jantungnya deg-degan kayak maling. Dia buka, untungnya nggak pakai password aneh-aneh. Chat WhatsApp langsung kebuka. Dani scroll pelan. Lihat grup-grup arisan, obrolan keluarga. Sampai akhirnya matanya berhenti di satu nama kontak yang bikin dia langsung panas dingin. Mas Sayang 2. Alis Dani langsung mengkerut. Ada sayang 2, berarti ada sayang 1. Tangannya gemetar. Dia klik, chatnya lumayan intens. Ada emoji senyum, ketawa, bahkan stiker-stiker yang terlalu manis buat sekedar orang asing. Dani buru-buru keluar dari kamar, duduk lagi di ruang tamu sambil nahan emosi. Dia nggak mau langsung ngamuk. Dia mau Wina yang jelasin sendiri. Beberapa menit kemudian Wina bangun. Rambutnya masih acak-acakan. Dia keluar kamar sambil ngulek. "Bang, udah bangun kok. Mukanya serius amat pagi-pagi gini?" Tanyanya, suaranya masih serak. Dani nggak jawab. Dia langsung sodorin HP Wina dengan layar yang sudah kebuka di kontak Mas Sayang 2. Tatapannya tajam. "Nih, jelasin. Mas Sayang 2 ini siapa?" Wina sempat melotot, pura-pura kaget. Lalu matanya langsung nyipit. "Loh, kok kamu buka-buka HP aku, Bang?" Tanyanya defensif. "Jangan alihin topik. Aku tanya, Mas Sayang 2 ini siapa?" Suara Dani dingin. Wina tarik napas panjang, lalu tiba-tiba ketawa kecil. "Itu sales gas LPG." Dani langsung melongo. "Sales gas?" "Iya," jawab Wina enteng. Seolah jawabannya masuk banget-banget. Dani garuk kepala. Udah mulai ngerasa pusing. "Sales gas? Kok bisa namanya Sayang 2? Wina nyengir. "Bang, jangan gampang curiga gitu ah. Kalau aku kasih nama sales gas 5 kilo, aku bisa lupa. Tapi kalau aku kasih nama unik, aku ingat. Kan biar gampang." Dani tepuk jidat. "Aku udah pusing sama logika kamu, Win. Ini udah kelewatan." Wina malah jalan santai ke dapur, ambil nasi uduk yang tadi dia beli, terus balik ke meja makan. "Makan dulu, Bang. Jangan mikir aneh-aneh. Perut kenyang, pikiran jernih." Dani melotot, tapi perutnya memang lapar. Dia akhirnya duduk juga, meskipun dengan muka masam. Mereka makan dalam diam, tapi di kepala Dani masih muter pertanyaan yang gak ada ujungnya. Sambil ngunyah, Dani tiba-tiba kepikiran sesuatu. "Kalau ini Sayang 2, berarti ada Sayang 1 dong?" Tanyanya sambil melirik tajam.
Wina hampir keselak, tapi dia cepat pulih, lalu nyengir lagi. Oh itu, sayang satu itu tukang laundry bang. Dani berhenti ngunyah. Apa? Iya, tukang laundry langganan. Dia suka nganterin baju sampai rumah. Aku kasih nama sayang satu biar gampang ingat. Kan biar beda dari tukang laundry lain. Jawab Wina, seolah semua itu masuk akal. Dani geleng-geleng. Rasanya pengen ketawa tapi juga pengen nangis. Win, kamu tuh mikir nggak sih kalau aku yang baca itu kelihatan jelas kayak kamu selingkuh. Nama mesra, chat intens, ketawa-ketawa. Itu bukan tukang laundry, bukan sales gas. Wina senyum. Kali ini agak nakal. Ya kan aku tahu, Aban percaya sama aku. Jadi aku santai aja. Dani menatap istrinya lama. Hatinya makin campur aduk. Di satu sisi, alasan Wina jelas absurd. Tapi di sisi lain, sikap tenangnya bikin Dani jadi ragu. Hari itu Dani berangkat kerja dengan kepala penuh tanda tanya. Di jalan, pikirannya terus kepikiran Mas Sayang 2. Dia bahkan nyaris malah belok gara-gara terlalu mikir. Di kantor dia coba fokus, tapi layar komputer malah penuh bayangan Wina ketawa-ketawa di parkiran sama cowok itu. Kata-kata sales gas LPG terus terngiang-ngiang, bikin Dani makin yakin kalau istrinya memang lagi nutupin sesuatu. Malamnya, Dani pulang lebih cepat. Dia pengen pastiin sendiri apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan di kepalanya sudah ada rencana kecil. Kalau Wina bisa kasih alasan absurd lagi, kali ini dia harus cari bukti lebih kuat. Malam itu suasana rumah terasa berat. Dani duduk di ruang tamu, matanya kosong, pikirannya bercampur aduk. Beberapa hari terakhir, hidupnya berubah jadi roller coaster. Dari awal lihat Wina di parkiran sama cowok lain, sampai alasan absurd soal Mas Sayang 2, semua bikin kepalanya hampir pecah. Dia udah tahan lama, tapi malam itu akhirnya dia nggak kuat lagi. Dani panggil pelan. Win, sini sebentar, kita perlu ngobrol. Wina yang lagi beres-beres di dapur berhenti, menoleh sebentar. Dia tarik napas panjang, lalu jalan ke ruang tamu. Wajahnya kelihatan datar, tapi matanya jelas-jelas udah siap siaga. Dia duduk di seberang Dani, lalu nyender sambil mainin ujung rambutnya. Ngobrol apa bang? Tanyanya santai. Dani tatap matanya dalam-dalam. Win, jujur aja, kamu selingkuh ya? Pertanyaan itu langsung bikin udara di ruangan seolah berhenti. Wina membeku sesaat, lalu dalam hitungan detik, ekspresinya berubah total. Dari datar, jadi penuh drama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan air mata mulai turun. Dani sampai kaget sendiri, kayak lagi nonton drama Korea yang aktornya kebetulan ada di depan mata. Suara Wina lirih, patah-patah. Aku cuma butuh perhatian bang. Kamu sibuk kerja terus. Aku sering sendirian di rumah. Aku kangen ngobrol, kangen ditemenin. Tapi kamu selalu capek. Air matanya meleleh deras. Dia nutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya gemetar. Dani yang tadinya udah siap marah, malah jadi terdiam. Dadanya tiba-tiba sesak. Kata-kata Wina nusuk langsung ke hatinya. Selama ini dia memang sibuk kerja. Sering lembur, pulang larut malam. Jarang banget punya waktu khusus buat Wina. Dani pegang kepala, ngerasa bersalah sekaligus bingung. Win, bukan berarti kamu boleh kayak gitu. Aku kerja juga buat kamu, buat kita. Wina tambah lebay. Dia langsung maju, peluk Dani erat-erat. Tangisnya makin kencang. Aku janji bang, aku janji gak akan ketemu dia lagi. Demi kamu, demi rumah tangga kita. Aku cuma hilaf. Aku gak bisa jauh dari kamu sebenarnya. Tolong, maafin aku sekali ini. Dani kaku, gak langsung balas pelukan itu. Tapi hatinya luluh sedikit demi sedikit. Rasa marahnya kayak ketutup sama rasa bersalah. Dia tarik napas dalam, nahan emosi, lalu pelan-pelan balas pelukan Wina. Ya udah, aku maafin. Tapi jangan pernah ulangi lagi, Win. Sekali lagi aku lihat, aku gak bakal bisa tahan. Wina angguk sambil terus nangis, seolah janji itu serius banget. Tapi di balik air matanya, entah kenapa ada sedikit senyum licik yang gak sempat Dani lihat. Malam itu mereka akhirnya tidur berdua lagi, kali ini dalam pelukan. Dani coba tenangin hati meskipun kepalanya masih ragu. Dia pikir mungkin benar, Wina cuma butuh perhatian. Dia bertekad besok bakal lebih banyak luangin waktu buat istrinya, supaya nggak ada alasan lagi. Tapi di balik selimut,
Wina buka mata sebentar. Air matanya udah kering, tapi pikirannya masih berputar. Dia tahu drama tangisannya berhasil. Dani mungkin gampang luluh, tapi kalau dia nggak hati-hati, rahasia sebenarnya bisa kebongkar kapan aja. Dani di sampingnya akhirnya ketiduran, napasnya berat, tanda lelah. Wina peluk dia erat, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. Dalam hati, dia bergumam pelan, "Maaf bang, kadang bohong memang lebih gampang daripada jujur." Seminggu berlalu setelah drama tangisan itu. Rumah tangga Dani dan Wina kelihatan normal lagi. Setiap malam mereka makan bareng, nonton TV, bahkan sempat jalan ke alun-alun buat beli jagung bakar. Dani mulai merasa tenang. Dia pikir masalah udah selesai. Apalagi Wina kelihatan manis-manis aja. Nggak ada tanda-tanda aneh. Dani juga ngerasa sedikit lega karena Wina kelihatan lebih perhatian. Pagi-pagi dibuatin kopi, sore suka ditanya udah makan apa belum, bahkan sekali dua kali diajak jalan bareng. Dani mikir, mungkin memang benar Wina cuma butuh perhatian dan dia udah berusaha nutupin kekurangan itu. Hatinya mulai adem. Sampai suatu sore, semua ketenangan itu pecah lagi. Hari itu Dani pulang lebih awal dari kantor. Dia pengen beliin camilan buat Wina, jadi mampir ke minimarket dekat komplek. Dia nyetir santai, parkir, terus jalan masuk ke dalam. Baru 2 langkah masuk, matanya langsung membelalak. Di depan freezer es krim berdiri Wina, bersama cowok yang sama persis kayak yang dia lihat di parkiran dulu. Mereka lagi ketawa-tawa, rebutan pilih rasa es krim. Wina pegang es krim coklat, cowok itu pegang vanila, lalu mereka saling godain. Coklat lebih enak lah. Enggak, vanila lebih manis. Dani berhenti di lorong mie instan. Matanya panas, jantungnya berdentum. Rasa dejavu nyelip di dada. Campuran marah dan kecewa. Kali ini dia nggak mau diem lagi. Dia maju, suaranya keras. "Wina!" Wina langsung kaget. Wajahnya pucat. Es krim coklat yang dia pegang hampir jatuh. Dia cepat-cepat narik napas, lalu dengan ekspresi panik berubah jadi senyum kaku. "Bang, tenang dulu. Ini sepupu jauh." Dani mengong. "Sepupu jauh?" Cowok itu yang ikut kaget bukannya kabur malah ikutan angguk-angguk. Dengan polosnya. "Iya bang, sepupu. Jauh banget. Jauhnya tuh kayak tetangga sebelah planet." Dani nutup muka pakai tangan. Hampir nggak percaya sama yang dia dengar. "Astaga, logika keluarga kamu kok makin aneh tiap hari, Win?" Wina buru-buru nyamperin Dani, pegang tangannya. "Bang, sumpah, aku bisa jelasin. Jangan salah paham dulu ya." "Jelasin apaan? Aku lihat sendiri, Win. Dari parkiran mall, sekarang minimarket. Kamu pikir aku nggak punya mata?" Suara Dani mulai naik. Beberapa orang di minimarket udah mulai melirik. Ada ibu-ibu yang lagi belanja sabun, sengaja pelan-pelan mendekat, pura-pura sibuk tapi kupingnya jelas pasang. Wina panik, matanya berkedip-kedip cari alasan. "Bang, benar ini sepupu jauh, dari pihak keluarga mama yang di Kalimantan. Makanya kamu gak pernah ketemu." Cowok itu nambahin dengan wajah polos. "Betul bang, sepupu. Jauh banget. Jauhnya tuh kayak tetangga sebelah planet." Dani hampir gak bisa nahan diri. Antara pengen ketawa karena absurd atau pengen marah karena jelas-jelas dibohongin lagi. Dia tarik napas dalam, terus pelan-pelan bicara, kali ini dingin. "Win, kalau semua cowok yang bareng kamu selalu punya hubungan keluarga, aku jadi curiga keluargamu udah kayak BPS. Data anggotanya nggak ada abis-abisnya." Wina senyum kikuk. "Bang, jangan ngomong gitu. Orang salah paham nanti." Dani tatap tajam, nggak peduli sama orang-orang yang udah pada bisik-bisik di sekitar. "Aku nggak peduli orang lain, Win. Aku peduli kamu. Sekali lagi aku tanya, ini siapa sebenarnya?" Suasana makin tegang. Wina gigit bibir. Cowok itu ngelirik kiri kanan. Freezer es krim masih kebuka. Hawa dinginnya kontras sama panasnya suasana. Dani bisa ngerasain
Jawaban kali ini bakal lebih absurd lagi, atau mungkin justru bikin semua terbongkar? Malam itu angin terasa lembut, tapi hati Dani justru berat. Dia duduk sendiri di teras rumah, di kursi kayu yang udah agak bunyi berderit kalau didudukin terlalu lama. Lampu jalanan redup, suara jangkrik kedengeran dari kebun tetangga, bikin suasana makin hening. Di tangannya ada rokok yang belum dia bakar, cuma diputer-puter antara jari telunjuk sama jempol. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang gak ada habisnya. Sejak malam di parkiran, sampai minimarket, sampai alasan-alasan absurd Wina yang kadang bikin pengen ketawa, tapi sekaligus bikin sakit hati. Semua kejadian itu muter kayak film. Dani ngerasa dirinya kayak tokoh utama drama komedi yang gak jelas. Kadang kasihan, kadang lucu, kadang malah nyebelin. Dia gumam pelan, seakan ngomong sama diri sendiri. Istriku jelas-jelas selingkuh, tapi kenapa aku masih gak bisa ninggalin dia ya? Apa aku terlalu sayang, atau aku cuma takut sendirian? Pikirannya makin rumit. Dia ingat waktu awal pacaran, gimana Wina dulu manis banget. Perhatian selalu bikin dia ngerasa jadi cowok paling beruntung. Tapi sekarang, yang ada cuma kebohongan demi kebohongan. Anehnya, setiap kali Wina nangis atau ngeles dengan alasan aneh, hatinya luluh lagi. Dia kesel sama dirinya sendiri, karena gampang percaya. Pintu rumah berderit pelan. Dari dalam muncul Wina dengan daster bunga-bunga dan wajah tanpa make up. Tangannya bawa nampan kecil, ada segelas teh manis hangat di atasnya. Wina senyum lembut seolah semua masalah nggak pernah ada. Dia taruh teh itu di meja kecil depan Dani. "Bang, minum dulu. Dari tadi kamu bengong aja." Dani melirik sebentar, nggak banyak ngomong. Wina duduk di sampingnya, agak nyender. Senyum tipis muncul di bibirnya. Matanya berusaha menatap penuh cinta. "Bang, makasih ya udah maafin aku. Aku tahu aku banyak salah. Kamu tuh suami terbaik. Gak semua cewek bisa dapat suami kayak kamu." Kata-kata itu manis, terlalu manis sampai bikin hati Dani terasa makin campur aduk. Dia diam aja, cuma ngeliatin wajah istrinya. Senyum Wina begitu meyakinkan. Tapi di balik matanya, entah kenapa Dani masih ngerasa ada yang gak beres. Hening sebentar. Suara motor lewat di jalan depan rumah, lalu hilang. Dalam hati, Dani ngomong ke dirinya sendiri. Sebenarnya, aku ini suami penyabar atau suami bego ya? Rokok di tangannya masih belum dia bakar. Teh manis di meja masih berasap. Tapi Dani nggak nyentuhnya. Wina tetap duduk manis, kayak nggak ada dosa. Dan cerita berhenti di situ. Bikin penonton atau pendengar mikir sendiri. Dani sebenarnya pemenang. Karena bisa jaga rumah tangganya, meski dengan segala masalah. Atau pecundang, karena terus dibohongin, tapi nggak punya keberanian buat ambil keputusan.